Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier dua variabel materi kelas 8. Yang pertama, pengertian persamaan linier dua variabel atau kita singkat dengan PLDV. Sebelum kita masuk ke situ, kita mengingat kembali dulu mengenai persamaan linier satu variabel atau kita sebut dengan PLSV. Ya, persamaan linier satu variabel adalah suatu persamaan. Jadi suatu persamaan artinya ada tanda sama dengan yang memiliki satu variabel. Jadi variabelnya cukup satu saja. Bisa X, Y, Z, A, B, C, dan seterusnya. Dengan pangkat tertingginya adalah 1. Jadi pangkat tertingginya adalah 1. Sekarang kita lihat beberapa contoh. Perhatikan contoh berikut, manakah yang merupakan persamaan linier satu variabel. 3x plus 5 sama dengan 11. Kita lihat di sini ada tanda sama dengan. Berarti yang pertama memenuhi persamaan. Memiliki satu variabel yaitu X. Dengan pangkat tertingginya adalah 1. Tidak ada tanda, tidak ada pangkat di sini, itu artinya pangkatnya sama dengan pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis. Jadi ini merupakan PLSV. Persamaan linier satu variabel. Kita lihat contoh yang kedua, 3x plus 5y sama dengan 18. Syarat yang pertama dipenuhi, ada tanda sama dengan. Syarat yang kedua memiliki satu variabel. Apakah ini memiliki satu variabel? Lihat di sini variabelnya ada x, ada y. Berarti variabelnya 2. Berarti ini bukan PLSV. Kita lihat contoh yang ketiga, 3x kuadrat min 27 sama dengan 0. Ciri pertama ada tanda sama dengan oke. Kita lihat, memiliki satu variabel, oke, x saja. Dengan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, kita perhatikan pangkat tertingginya ternyata 2. Berarti ini juga bukan PLSV. Jadi, kalau PLSV kita lihat contoh yang pertama. Ya, ada tanda sama dengan, variabelnya hanya 1 dan pangkat tertingginya juga sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan. Penyelesaian PLSV, ini materi kelas 7, kita mengingat kembali. X min 5 sama dengan 10, bagaimana menyelesaikannya? Kita langsung tuliskan saja jawabannya ya. X min 5 sama dengan 10, maka X-nya sama dengan 10. Min 5 pindah ke ruas kanan jadi plus. Sehingga X-nya sama dengan 15. Ya, jadi penyelesaiannya sama dengan 15. Kita boleh juga menuliskan himpunan penyelesaiannya. Sering kita tuliskan dengan HP, singkatan dari himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya berarti 15. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh kedua, 3x plus 8 sama dengan 20. Maka langkah pertama yang kita kerjakan, 3x sama dengan 20 plus 8-nya pindah ke ruas kanan. Kalau mula-mula plus menjadi min. Sehingga 3x sama dengan 12. Maka kedua ruasnya kita bagi dengan 3. Ya, sehingga 3x dibagi 3 tinggal X. 12 bagi 3, 4. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Kalau kita mau tuliskan himpunan penyelesaiannya 4. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. 3x min 6 sama dengan 2x plus 12. Kita lihat baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri ada variabel X-nya. Maka yang ada variabel X-nya kita pindah ke dalam satu ruas, yang konstanta kita pindah juga ke ruas yang lain. Sehingga di sini kita bisa tuliskan
4x, 2x-nya positif pindah ke kanan jadi min. Sama dengan 12 min 6 pindah ke kanan jadi plus. Sehingga 4x kurangi 2x sama dengan 2x sama dengan 12 ditambah 6, 18. Sehingga 2x sama dengan 18, kita bagi masing-masing ruasnya dengan 2, sehingga di sini tinggal x sama dengan 9. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 9. Nah, ini materi PLSV kelas 7. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Persamaan linear dua variabel. Nah, kita sekarang masuk ke persamaan linear dua variabel. Kita ingat materi yang kemarin mengenai persamaan garis, ya. Persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan yang memiliki dua variabel. Jadi variabelnya ada dua, bisa XY, bisa AB, dan seterusnya. Dengan pangkat tertingginya adalah 1. Pangkat tertingginya adalah 1. Bentuk umum persamaan linear dua variabel, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan A dan B-nya tidak sama dengan 0. Dalam hal ini X dan Y kita sebut variabel, ya, jadi variabelnya X dan Y, sedangkan A dan B-nya adalah koefisien, angka yang ada di depan variabel. Kemudian C-nya adalah konstanta. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat penyelesaian dari PLDV atau persamaan linear dua variabel. Yang pertama, X ditambah Y sama dengan 5. Disebutkan di sini XY-nya bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1. Jadi untuk mencari penyelesaiannya kita bisa memisalkan. Misalkan X-nya sama dengan 1. Maka 1 ditambah Y sama dengan 5. Kenapa kita mulai dari 1? Karena bilangan asli dimulai dari 1. Sehingga Y sama dengan 5 dikurangi 1, maka Y-nya sama dengan 4. Berarti jika X-nya 1 maka Y-nya 4. Kita cek. Kalau kita masukkan 1 ditambah 4 sama dengan 5, betul. Oke. Kita misalkan sekarang yang kedua, kalau X-nya sama dengan 2, maka 2 ditambah Y sama dengan 5. Y-nya sama dengan 5 dikurangi 2. 2 pindah ke ruas kanan jadi min. Sehingga hasilnya 3. Maka penyelesaiannya adalah 2,3. Kalau kita masukkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke. Sekarang X-nya sama dengan 3. Maka 3 ditambah Y sama dengan 5. Maka Y sama dengan 5 kurangi 3. Y sama dengan 2. Sehingga X-nya 3, Y-nya 2. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau X-nya sama dengan 4? Maka 4 ditambah Y sama dengan 5. Sehingga Y-nya sama dengan 5 kurangi 4. Sama dengan 1. Maka penyelesaiannya adalah 4,1. Sekarang kita misalkan X-nya sama dengan 5. Maka 5 ditambah Y sama dengan 5. Berarti Y-nya 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ada syarat tadi bahwa XY-nya bilangan asli. Maka Y sama dengan 0 ini tidak termasuk dari penyelesaian. Maka kalau kita mau tuliskan penyelesaiannya, berarti kita tuliskan di sini himpunan penyelesaiannya adalah 1,4, 2,3, 3,2, 4,1. Sudah. 5,0 tidak termasuk karena 0 bukan bilangan asli. Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh yang kedua, 3X min Y sama dengan 6 dengan XY bilangan bulat. Bilangan bulat itu berarti bisa negatif,
Bisa positif, bisa juga 0. Nah, sekarang kita akan mulai dari min 1. Kita akan mulai dari min 1. Misalkan X-nya sama dengan min 1. Maka 3 kali min 1 dikurangi Y sama dengan 6. Maka 3 kali min 1 min 3 min Y sama dengan 6. Berarti min Y sama dengan 6 ditambah 3, min 3 pindah ke ruas kanan, sehingga min Y sama dengan 9, atau Y-nya sama dengan min 9. Nah, kalau kita coba cek, 3 kali min 1 min 3. Min 3, min 9, min jadi plus 3, min 3 ditambah 9 sama dengan 6. Oke ya, kita lanjutkan. Kalau X-nya sama dengan 0, maka 3 kali 0 dikurangi Y sama dengan 6. Maka min Y sama dengan 6, berarti Y-nya min 6. Gitu ya. Jadi di sini tadi min 1, min 9. Di sini 0, min 6. Kita coba yang berikutnya, X-nya sama dengan 1. Maka 3 kali 1 dikurangi Y sama dengan 6. Min Y sama dengan 6 dikurangi 3. Maka Y sama dengan 3. Karena di sini min, maka kita boleh tuliskan atau min Y dulu aja, sehingga Y-nya sama dengan min 3. Jadi 1, min 3. Jadi Y sama dengan min 3. Jadi X-nya 1, Y-nya min 3. Jadi 1, min 3. Nah, bagaimana kita menuliskan ke dalam himpunan penyelesaiannya? Karena bilangan negatif itu tak terhingga, kita berikan tanda titik 3 di sini. Koma, yang pertama kita temukan min 1, min 9. Kemudian 0, min 6. Kemudian 1, min 3. Kemudian titik 3 lagi. Kurawal tutup. Nah, seperti ini kalau XY-nya anggota bilangan bulat. Jadi baik ke kiri maupun ke kanan penyelesaiannya cukup banyak. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung masuk sekarang ke bagian yang kedua, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Kita sudah langsung masuk ke materinya. Oke ya. Sistem persamaan linear 2 variabel adalah 2 persamaan linear dengan 2 variabel yang hanya memiliki satu titik penyelesaian. Nah, bentuk umumnya A1 X ditambah B1 Y sama dengan C1. A2 X plus B2 Y sama dengan C2. Sekarang kita akan menentukan cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel. Ada 4 cara, yaitu pertama dengan menggunakan metode grafik, kedua dengan menggunakan metode substitusi, ketiga dengan menggunakan metode eliminasi, dan keempat dengan menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Kita langsung lihat caranya. Yang pertama, metode grafik. Untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik dimulai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, gambarlah grafik dari masing-masing PLDV. Jadi nanti ada 2 PLDV, kita buat masing-masing grafiknya. Nah, kalau sudah masing-masing kita buat grafiknya, maka kita bisa menentukan titik potong dari grafik yang sudah dibuat. Memang idealnya kita mendapatkan satu hasil, tetapi masih sangat mungkin kita akan menemukan hasil yang lain. Misalnya, akan memiliki satu penyelesaian jika kedua garis itu memang berpotongan. Yang kedua, tidak memiliki penyelesaian atau kedua garisnya sejajar. Yang ketiga, memiliki banyak penyelesaian, artinya kedua garisnya berhimpit. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2X plus Y sama dengan 6 dan X min Y sama dengan min 3.
Nah, kita akan menggunakan metode grafik tadi. Yang pertama, kita misalkan dulu. Yang pertama, persamaannya 2x plus y sama dengan 6. Maka, kita akan membuat grafik. Caranya, kita bisa melihat titik potong dengan sumbu x. Maka, y sama dengan 0. Ya, sehingga karena y-nya sama dengan 0, maka 2x ditambah 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan semua kita bagi dengan 2. Jadi x-nya sama dengan 3. Jadi titik potongnya adalah 3,0. 3, x-nya 3, y-nya 0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu y. Maka x-nya sama dengan 0. Sehingga 2 kali 0 ditambah y sama dengan 6. Sehingga y sama dengan 6. Maka di sini 0,6. Ini dari persamaan yang pertama. Sekarang kita lihat persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, x min y sama dengan min 3. Nah, sekarang kita ulang kembali cara yang pertama tadi. Titik potong dengan sumbu x. Maka y-nya sama dengan 0. Sehingga x dikurangi 0 sama dengan min 3. Maka x-nya min 3. Jadi min 3,0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu y. Maka x-nya sama dengan 0. Sehingga 0 dikurangi y sama dengan min 3. Min y sama dengan min 3. Masing-masing kita bagi dengan min 1, sehingga y-nya sama dengan 3. Maka x-nya 0, y-nya 3. Nah, sekarang kita sudah menemukan masing-masing titik potongnya dengan sumbu x maupun dengan sumbu y. Sekarang kita akan coba gambar grafiknya. Kita buat dulu untuk bidang koordinatnya. Kita perhatikan 3,0, 0,6 berarti y-nya lebih tinggi. Ada x sama dengan min 3 berarti ada negatifnya. Oke, berarti kita perkirakan supaya semua kebagian tempat. Ya, x-nya sampai 6. Ini adalah sumbu y. Kemudian di sini adalah sumbu x-nya. Kita perhatikan, ini sumbu x, ini sumbu y. Kita lihat yang pertama 3,0. 1, 2, 3. Disinilah titik 3,0. Yang kedua 0,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disinilah titik 0,6. Kemudian kita tarik garis. Oke. Berikutnya kita akan gambar yang kedua. Gambar yang kedua, titik pertama min 3,0. 1, 2, 3. Min 3 di sini, tadi 3 di sini ya. Kemudian 0,3. 1, 2, 3. 3-nya di sini. Jadi titiknya min 3,0 dan 0,3. Kita tarik garis lagi. Ini garis yang kedua. Nah, sehingga kita bisa menemukan ternyata hasilnya titik potongnya ada di sini. Berarti kita perhatikan di sini x-nya 1, y-nya 4. Jadi ini adalah 1,4. Nah, kita bisa cek dengan cara apa? Ya, kita bisa cek, kita masukkan keduanya.
artinya titik 1,4 ke persamaan 1 maupun persamaan 2. Jadi kita cek di 1,4. Persamaan pertama, 2 kali X-nya 1 ditambah Y, Y-nya 4. 2 kali 1, 2 kali 1, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke, berarti sudah benar. Ya, kita lihat yang kedua. X min Y, X-nya sama dengan 1 dikurangi Y-nya 4. 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. Ternyata benar juga. Nah, seperti itu caranya. Jadi, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 1,4. Oke. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X plus 3Y sama dengan 12 dan X ditambah 2Y sama dengan 7. Oke, kita langsung coba selesaikan saja. Yang pertama, 2X plus 3Y sama dengan 12. Maka kita ulang kembali cara tadi. Titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 12. Maka 2X sama dengan 12. Kedua ruasnya kita bagi 2. Maka X-nya sama dengan 12 bagi 2, 6. Jadi titiknya 6,0. X-nya 6, Y-nya 0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Maka X-nya sama dengan 0. Sehingga kita lihat di sini 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Maka 3Y sama dengan 12. Kedua ruas kita bagi 3, maka Y sama dengan 4. Jadi berarti di sini X-nya 0, Y-nya 4. Oke, yang pertama kita sudah cari. Sekarang kita cari yang kedua. Persamaan yang kedua. Nah, sebenarnya kita tidak harus mencari titik potongnya. Kita bisa memisalkan nilai salah satu variabelnya. Bisa X-nya atau Y-nya. Nah, kita akan coba untuk persamaan yang kedua. Sekarang kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Maka X ditambah 2 kali 0 sama dengan 7. Berarti X-nya sama dengan 2 kali 0, 0. Berarti X-nya sama dengan 7. Sehingga di sini X-nya 7, Y-nya 0. Nah, sekarang yang kedua kita misalkan Y-nya sama dengan 3 misalkan. Y-nya sama dengan 3. Nah, kita misalkan Y-nya 3 berarti X-nya ditambah 2 kali 3 sama dengan 7. Sehingga X sama dengan 7 dikurangi 2 kali 3, 6 pindah ke ruas kanan. Sehingga X-nya sama dengan 1. Nah, untuk pemisalan ini Y dan X, Y atau X-nya bebas. Kita boleh memilih yang mana saja untuk mempermudah. Kita boleh misalkan Y-nya sama dengan 0, atau Y-nya sama dengan 1, atau Y-nya sama dengan 2, atau Y-nya sama dengan 3, silahkan saja. Yang kira-kira mempermudah perhitungan. Nah, di sini ditemukan bahwa X-nya 1, Y-nya sama dengan 3. Ya, jadi nanti kita akan cari bentuknya seperti apa. Oke, kita buat sekarang gambarnya. Gambar yang pertama adalah 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, pertama kita lihat dulu yang X maupun Y-nya yang paling tinggi berapa. Ternyata X-nya ada 7 yang paling kanan, negatifnya nggak ada.
Y-nya yang paling tinggi 1,3, 0,4, berarti Y-nya paling tinggi 4. Oke, berarti kita nggak usah membuat terlalu tinggi untuk Y-nya. Ya, tapi X-nya sampai dengan 7. Oke. Ini sumbu Y-nya. Kemudian sumbu X-nya sampai 7 di situ. Sumbu X-nya. Sehingga kita perhatikan titik yang pertama 6,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,0. Kemudian 0,4. 1, 2, 3, 4. Di sini 0,4. Kita tarik garis. Ini adalah garis dari persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita akan lihat garis dari persamaan yang kedua. Pertama 7,0. 6 tadi 7-nya di sini. 7,0 ada di sini. Kemudian 1,3 lewat 1,3. Ternyata di sini 1,3. Oke, kita mau tarik garisnya. Garisnya melalui 1,3 dan 7,0. Kita tarik garis yang berwarna merah. Kita lihat nanti perpotongannya ada di mana. Kita harus teliti ya untuk menentukan ini. Nah, ternyata kita lihat titik potongnya ternyata ada di sini. Jadi ini titik berapa? X-nya 3, Y-nya 2. Kita coba cek. Ya, kita coba cek saja. Kita masukkan ke kedua persamaannya. Ya. Himpunan penyelesaiannya sebelumnya kita tuliskan, kita cek dulu 3,2. Artinya X-nya 3, Y-nya 2. Kita coba masukkan ke persamaan pertama. Kita langsung masukkan 2 kali 3. Jadi X-nya kita ganti 3. Ditambah 3 kali 2. 6 tambah 6 sama dengan 12. Nah, ternyata sama. Oke, berarti yang pertama benar. Kita lihat yang kedua. X-nya kita ganti 3 ditambah 2 kali Y. 2 kali 2. 3 tambah 4 sama dengan 7. Kita lihat di sini sama dengan 7. Oke, berarti sudah benar. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Nah, seperti itu. Kita bisa menyelesaikan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya dengan menggunakan metode substitusi. Metode substitusi. Kita lihat metode substitusi itu seperti apa? Metode substitusi dimulai dengan menyatakan sebuah variabel dari salah satu sistem persamaan linear 2 variabel dalam variabel yang lain. Nah, bisa dimulai dari X ataupun dari Y. Mana yang kira-kira lebih mudah? Ya, kita langsung masuk ke contoh saja. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 2X plus Y sama dengan 6 dan X min Y sama dengan min 3. Nah, kita anggap ini yang pertama 2X ditambah Y sama dengan 6. Sedangkan yang kedua X min Y sama dengan min 3. Nah, kita boleh pilih salah satu. Mau substitusi X ataupun Y. Nah, sekarang kita lihat yang kedua saja. Jadi kita boleh memilih ini. Persamaan yang kedua, kalau kita nyatakan dengan X, maka X sama dengan min Y pindah ke ruas kanan jadi Y. Min 3-nya tetap. Berarti X sama dengan Y min 3. Nah, sekarang kita substitusikan. Kita substitusikan X sama dengan Y min 3 ke persamaan yang pertama. Sehingga 2X
kita tulis saja dulu 2x plus y sama dengan 6. Maka x-nya sekarang kita ganti dengan y min 3 ditambah y sama dengan 6. Maka kita kalikan 2 kali y 2y, kita buka kurungnya, dikurangi 6 ditambah y sama dengan 6. 2y min 6-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 6. 2y ditambah y, 3y. Sehingga 3y sama dengan 12. Maka kita bisa bagi semuanya dengan 3. Sehingga hasilnya menjadi y sama dengan 4. Berarti kita sudah temukan bahwa y-nya sama dengan 4. Nah, langkah berikutnya kita akan substitusikan. Y sama dengan 4 karena tadi sudah ke persamaan 1, berarti sekarang ke persamaan kedua. Sehingga kita tuliskan persamaan 2, x min y sama dengan min 3. Maka y-nya sekarang kita ganti 4. X min 4 sama dengan min 3. Berarti x-nya sama dengan min 3 ditambah 4. Maka x-nya sama dengan 1. Nah, sehingga kita bisa temukan di sini bahwa ternyata x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 4. Sehingga kalau kita mau tuliskan himpunan penyelesaiannya, maka 1,4. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang pertama tadi dengan menggunakan metode grafik. Hasilnya 1,4. Sengaja Bu Lucy ambilkan contoh soal yang sama dengan metode yang berbeda-beda supaya kita bisa memastikan bahwa hasilnya benar. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua dengan menggunakan metode substitusi, tetapi soalnya sama dengan yang tadi. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 3y sama dengan 12 dan x plus 2y sama dengan 7. Nah, kita perhatikan langkah pertama, kalau ada, seandainya ada, kita pilih yang koefisiennya 1. Nah, ini dari persamaan 1, 2x ditambah 3y sama dengan 12. Ternyata belum ada yang koefisien x atau y-nya 1. Kita coba lihat yang kedua. X ditambah 2y sama dengan 7. Nah, di sini kita lihat bahwa x-nya koefisiennya 1. Maka seperti tadi yang nomor 1, kita ubah x-nya menjadi 7 min 2y boleh, min 2y plus 7 boleh. Ya, jadi min 2y kita pindah ke ruas kanan jadi min 2y ditambah 7. Sehingga kita akan substitusikan x sama dengan min 2y plus 7 ke persamaan pertama. Jadi persamaan pertama kita tuliskan 2x ditambah 3y sama dengan 12. Maka sekarang x-nya kita ganti min 2y ditambah 7. 2 kali min 2y ditambah 7 ditambah 3y sama dengan 12. Ini kita buka kurungnya menjadi min 4y ditambah 2 kali 7, 14, ditambah 3y sama dengan 12. Sehingga kita lihat min 4y ditambah 3y, min 4y ditambah 3y sama dengan min y. Sama dengan 12 dikurangi 14, jadi min y sama dengan min 2. Berarti kedua ruasnya kita bagi dengan min 1. Sehingga hasilnya kita langsung lanjutkan ke sini saja. Y-nya sama dengan 2. Nah, setelah ditemukan Y-nya sama dengan 2, kita substitusikan. Y sama dengan 2 ke persamaan kedua. Nah, sehingga kita tuliskan persamaan kedua, x ditambah 2y sama dengan 7. Kita substitusikan y sama dengan 2 sehingga menjadi x ditambah 2 kali 2 sama dengan 7. Maka x ditambah 4 sama dengan 7. X sama dengan 7 dikurangi 4, x sama dengan 3.
Jadi kita temukan di sini X-nya 3, Y-nya 2. Ya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Nah, kita nggak usah cek lagi karena tadi kita sudah mengeceknya. Jadi ternyata hasilnya sama, 3,2. Nah, ini menggunakan metode substitusi. Kita lanjutkan sekarang dengan menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi adalah cara untuk mendapatkan nilai pengganti suatu variabel dengan menghilangkan variabel yang lain. Untuk mengeliminasi suatu variabel, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menyamakan koefisien variabel tersebut. Jadi kalau sudah sama, kita langsung bisa kerjakan. Tapi apabila variabelnya belum ada yang sama koefisiennya, kita harus samakan dulu. Seperti itu. Contoh, sekali lagi ini sama seperti contoh yang tadi. Sekarang kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, dengan menggunakan metode eliminasi, kita tentukan dulu sebenarnya kita mau eliminasi X atau eliminasi Y. Ya, nah kalau kita lihat bentuk persamaannya di sini 2X plus Y sama dengan 6. X min Y sama dengan min 3. Maka koefisiennya ada yang sama yaitu 1 di Y. Sehingga langkah pertama kita akan eliminasi Y. Ya, kita akan eliminasi Y. Bebas kita mau eliminasi yang mana saja dulu. Sehingga 2X ditambah Y sama dengan 6. X dikurang Y sama dengan min 3. Nah, syarat kita untuk menggunakan metode eliminasi ini, urutan dari X dan Y-nya harus sama. Jadi X, Y, kemudian konstanta, atau X, Y, konstanta sama dengan 0, boleh juga. Yang penting urutannya sama. Jadi kalau misalnya soal yang pertama Y ditambah 2X sama dengan 6, maka harus kita balik dulu supaya 2X dan Y-nya urutannya sama. Ya, jadi yang pertama X-nya, yang kedua Y-nya. Oke, kita mau hilangkan Y-nya. Kita harus kurangi atau tambahkan. Kalau yang satu plus yang satu min berarti beda tanda. Nah, kalau beda tanda kita harus jumlahkan. Ingat, kalau beda tanda kita harus jumlahkan. Sehingga 2X ditambah X sama dengan 3X. Y ditambah min Y tentu saja hilang karena kita memang mau eliminasi Y. Sehingga ini Y ditambah min Y sama dengan 0, kita nggak usah tulis. 6 ditambah min 3 sama artinya 6 kurangi 3 sehingga sama dengan 3. Maka kita bagi kedua ruasnya dengan 3 sehingga X-nya sama dengan 1. Nah, jadi X-nya ketemu sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita mau eliminasi X karena tadi udah eliminasi Y. Eliminasi X. Kalau kita mau eliminasi X, maka kita harus membuat koefisien dari X-nya sama. Kita tulis dulu. 2X plus Y sama dengan 6. X min Y sama dengan min 3. Nah, kita perhatikan 2X dan X ternyata belum sama. Kita harus samakan dulu. Caranya kita kalikan dengan berapa supaya bisa sama yang mau kita hilangkan. 2X kali 1, 2X. Berarti X-nya kita kalikan 2. Sehingga kali 1 berarti semuanya tetap 2X ditambah Y sama dengan 6. Kemudian yang bawah kita kalikan 2. X kalikan 2, 2X. Min Y kalikan 2. Min 2Y sama dengan min 3 kali 2, min 6. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita mau hilangkan X-nya. Ternyata tandanya sama-sama plus. Ya, 2X positif, 2X positif. Sehingga ini kita kurangi. Sekali lagi, kalau tandanya sama, baik dua-duanya min atau dua-duanya plus, kita harus kurangi. Tapi kalau berbeda tanda, kita harus jumlahkan. Ya, sehingga di sini 2X kurangi 2X 0. Y min 2Y. Min jadi plus, jadi Y ditambah 2Y sama dengan 3Y.
6 min 6. 6 min 6 berarti sama aja 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, kedua ruasnya kita bagi dengan 3, maka Y sama dengan 4. Ya, maka kita lihat di sini berarti hasilnya X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,4. Ya, ingat hasil yang pertama tadi? Nomor satunya adalah 1,4. Nah, kita akan buktikan lagi yang kedua. Apakah sama dengan seperti yang tadi ya? Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 2X plus 3Y sama dengan 12, 2X plus 2Y sama dengan 7. Ya, kita langsung selesaikan saja. Kita tuliskan yang pertama, 2X plus 3Y sama dengan 12. X plus 2Y sama dengan 7. Oh ya, kita belum sepakat tadi mau eliminasi apa dulu. Kita eliminasi X saja dulu. Eliminasi X. Eliminasi X artinya X-nya kita mesti samakan. Ya, koefisien dari X kita harus samakan. Sehingga seperti tadi ini kita kalikan 1, ini kita kalikan 2. Ya, sehingga menjadi 2X kali 1 tetap 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Sekarang masing-masing kalikan 2. 2X ditambah 2Y kali 2, 4Y sama dengan 7 kali 2, 14. Nah, sekarang kita mau hilangkan X-nya. Berarti kita harus kurangi. Sehingga 3Y dikurangi 4Y min Y. 12 dikurangi 14 min 2. Sehingga masing-masing kita bagi dengan min ya. Y-nya sama dengan 2. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang kedua. Tetap di bawahnya saja. Oke. X tambah 2Y sama dengan 7 dan 2X plus 3Y sama dengan 12. Kita sekarang akan eliminasi Y. Tadi sudah X, sekarang Y. Eliminasi Y berarti kita samakan Y-nya. 2X tambah 3Y sama dengan 12. X ditambah 2Y sama dengan 7. Jadi untuk menyamakan koefisien Y-nya kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 2 berarti sama dengan 6. Artinya yang di atas kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan 3. Sehingga menjadi 2X kali 2, 4X. 3Y kali 2 plus 6Y sama dengan 12 kali 2, 24. Sekarang kita kalikan 3 yang bagian bawah. X kali 3, 3X. 2Y kali 3 plus 6Y sama dengan 7 kali 3, 21. Nah, sekarang 6Y sama-sama positif. Berarti kita kurangi. Sehingga 4X kurangi 3X sama dengan X. 24 kurangi 21 sama dengan 3. Nah, ternyata Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 3, Y-nya 2. Nah, ingat ya yang tadi ya, 3,2 untuk soal nomor 2. Nah, kita lanjutkan. Sekarang gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Berarti kita akan menggabungkan. Menggabungkan artinya kita membuat supaya yang pertama kita pakai eliminasi, yang kedua kita pakai substitusi. Sehingga ini diharapkan akan menjadi lebih mudah. Ya, jadi langkah pertama gunakan metode eliminasi terlebih dahulu untuk menemukan salah satu nilai dari variabelnya. Yang kedua, langkah kedua, setelah salah satu variabel ditemukan, substitusikan nilai tersebut ke persamaan kedua. Kita langsung lihat contohnya. Yang pertama, himpunan penyelesaian dari 2X plus Y sama dengan 6 dan X min Y sama dengan min 3. Sekali lagi contohnya tetap sama. Kita mau lihat supaya memastikan hasilnya pun sama, baik digunakan ke semua metode yang kita pakai. Sekarang yang pertama kita selesaikan dengan metode eliminasi dulu. Ya, oke.
Yang pertama, gunakan metode eliminasi. Sekarang kita mau eliminasi X atau Y, kita mau eliminasi Y saja ya, sama seperti tadi ya. Karena prinsipnya ini hanya melihat gabungannya saja. Eliminasi Y. 2X ditambah Y sama dengan 6. X min Y sama dengan min 3. Eliminasi Y berarti Y-nya mau kita hilangkan. Langsung saja kita tandanya berbeda, berarti kita tambahkan. Berarti sama dengan 3X, 6 kurangi 3, 6 plus min 3 sama dengan 3. Jadi X-nya sama dengan 1. Ya, seperti tadi. Tetapi kita lanjut kemudian dengan substitusi. Substitusikan. X sama dengan 1. Kepersamaan mana saja boleh yang kamu anggap lebih mudah. Oke, kita buat kepersamaan 1 saja. Jadi 2X ditambah Y sama dengan 6. X-nya sama dengan 1. Ditambah Y sama dengan 6. Maka Y-nya sama dengan 6 dikurangi 2. Y sama dengan 4. Berarti X-nya 1, Y-nya 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,4. Nah, seperti itu. Sama dengan tadi. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X plus 3Y sama dengan 12 dan X plus 2Y sama dengan 7. Ya, kita langsung selesaikan. Metode eliminasinya, kita mau eliminasi X ataupun Y tadi keduanya sudah kita lakukan. Jadi yang gampang saja kita eliminasi X. Kita mau eliminasi X. Ya, kita mau eliminasi X, maka 2X ditambah 3Y sama dengan 12. X ditambah 2Y sama dengan 7. Ya, kita mau eliminasi X berarti X-nya kita samakan. Kali 1 kali 2. Maka sama dengan 2X plus 3Y sama dengan 12. Kalikan 2. 2X plus 4Y sama dengan 14. Ya, karena tandanya sama berarti kita kurangi. Maka 3Y min 4Y sama dengan min Y. 12 kurangi 14 sama dengan min 2. Jadi Y-nya sama dengan 2. Nah, langkah kedua kita substitusikan. Ya, kita substitusikan. Y sama dengan 2. Kepersamaan, sekali lagi boleh 1 boleh 2. Sekarang kita substitusikan kepersamaan kedua. X ditambah 2Y sama dengan 7. X ditambah 2 kali 2 sama dengan 7. Maka X sama dengan 7 dikurangi 4. X sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Ya, X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2. Sama dengan yang kita kerjakan tadi. X-nya 3, Y-nya 2. Inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, demikian tadi keempat metode yang kita gunakan. Nah, sekarang kita akan coba melanjutkan latihan soal yang merupakan penerapan dari metode yang kita sudah jelasin tadi. Ya, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X min 2Y sama dengan 10 dan 3X plus 2Y sama dengan min 2. Nah, dilihat dari soalnya, kita akan menggunakan metode gabungan. Ya, eliminasi dan substitusi. Sekarang kita lihat yang pertama. Perhatikan dulu sebelumnya X min 2Y ada 2Y di situ, 3X plus 2Y ada 2Y di situ, sehingga kita mau coba eliminasi Y saja. Eliminasi Y. Sehingga persamaan yang pertama X min 2Y sama dengan 10. Persamaan yang kedua 3X plus 2Y sama dengan min 2. Nah, sama-sama ada 2Y, maka kita langsung bisa selesaikan. Karena tandanya berbeda, 1 min 2Y, 1 plus 2Y, maka kita harus jumlahkan. Ingat, tandanya berbeda berarti kita jumlahkan.
X ditambah 3X sama dengan 4X. Min 2Y ditambah 2Y tentu 0 karena kita memang mau hilangkan. 10 ditambah min 2 sama dengan 8. Sehingga X sama dengan masing-masing kita bagi 4, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Nah, langkah kedua kita substitusikan. X sama dengan 2 ke persamaan pertama saja. Sehingga persamaan pertamanya X min 2Y sama dengan 10. X-nya kita ganti 2, 2 dikurangi 2Y sama dengan 10, sehingga min 2Y sama dengan 10, 2 pindah ke ruas kanan jadi min. Sehingga min 2Y sama dengan 8. Maka Y-nya sama dengan masing-masing kita bagi dengan min 2 ya. Min 2Y dibagi min 2, 1, 8 dibagi 2 min 4. Sehingga hasilnya 2, min 4. Nah, kita coba cek dulu. Kita coba cek dengan warna yang berbeda. Ya, kita coba cek. X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 4. Kita cek di persamaan yang pertama. 2 dikurangi 2 kali min 4 sama dengan apa? Benar sama dengan 10. Kita coba lihat. 2 min kali min jadi plus 8 sama dengan 10. Ternyata benar. Ya, kita coba cek yang kedua. 3X ditambah 2Y. 3 kali X-nya langsung kita masukkan saja. 3 kali X-nya sama dengan 2. Ditambah 2 kali Y. Y-nya sama dengan min 4. Apa benar hasilnya sama dengan min 2? Kita coba cek. 6 ditambah 2 kali min 4 min 8 sama dengan min 2. 6 kurangi 8 sama dengan min 2, benar ya? Oke, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2, min 4. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan contoh yang terakhir sebagai bentuk penerapan. Pada sebuah tempat parkir terdapat 78 kendaraan yang terdiri dari sepeda motor dan mobil. Mobil dianggap roda 4. Setelah dihitung jumlah roda seluruhnya ada 206. Jika tarif parkir untuk sepeda motor Rp2.000 dan untuk mobil Rp5.000, tentukan besar uang parkir yang diterima tukang parkir tersebut. Jadi dalam hal ini kita mesti lihat dulu satu persatu. Ada kalimat yang pertama. Sebuah tempat parkir terdapat 78 kendaraan, terdiri dari motor dan mobil. Maka supaya gampang kita misalkan dulu. Misalkan apa? Misalkan motornya dengan X. Yang kedua mobilnya dengan Y. Ya, langkah berikutnya berarti dari kalimat pertama 78 kendaraan terdiri dari motor dan mobil. Berarti kalimat yang pertama X ditambah Y sama dengan 78. Kemudian kalimat yang kedua, setelah dihitung jumlah roda seluruhnya ada 206. Motor rodanya ada 2, berarti 2X. Ditambah mobil rodanya ada 4, berarti 4Y. Sama dengan 206. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan untuk mencari berapa motor, berapa mobil. Nah, langkah pertama kita gunakan metode substitusi saja ya. Tadi sudah eliminasi, sekarang kita gunakan metode substitusi secara langsung. Nah, di sini ini kalimat keduanya ya. Kalimat pertama kita lihat X ditambah Y sama dengan 78. Maka kita mau coba substitusikan, kita ubah X-nya saja. Berarti 78 dikurangi Y. Ya, jadi kita substitusikan X sama dengan 78 kurangi Y ke persamaan kedua. X sama dengan 78 dikurangi Y ke persamaan kedua. Sehingga 2 kali 78 dikurangi Y ditambah 4Y sama dengan 206.
Kita lihat 2 kali 78 sama dengan 156. Dikurangi 2Y ditambah 4Y sama dengan 206. Min 2Y ditambah 4Y sama dengan 2Y. 206, 156-nya pindah ke ruas kanan menjadi min. Sehingga 2Y sama dengan 50. Berarti kita lanjutkan ke sini. Y-nya sama dengan 50/2 sama dengan 25. Nah, setelah kita temukan Y-nya sama dengan 25, kita akan substitusikan. Y sama dengan 25 ke persamaan pertama yang gampang. Ya, ke persamaan pertama. Sehingga X ditambah 25 sama dengan 78. Maka X-nya 78 dikurangi 25. Jadi X-nya sama dengan 78 dikurangi 25, 53. Berarti X-nya 53, Y-nya sama dengan 25. Nah, kalau kita coba mau cek, pertama X tambah Y 78, 25 tambah 53, 78, oke. Yang kedua, 2 kali X, 2 kali 53, 106, 4 kali Y, 4 kali 25, 100, 106 tambah 100, sama dengan 206. Jadi sudah cocok ya. Kita nggak tuliskan karena tempatnya. Sekarang kita ke pertanyaannya. Jika tarif parkir sepeda motor 2.000, mobil 5.000, tentukan besar uang parkir yang diterima. Jadi besar uang parkir yang diterima berapa? Besarnya uang parkir adalah 2.000 dikalikan X ditambah 5.000 dikalikan Y. Nah, tadi kita sudah peroleh bahwa X-nya sama dengan 53, berarti 2.000 dikalikan 53 ditambah 5.000 dikalikan 25. Sehingga sama dengan 2 kali 53 sama dengan 106.000 ditambah 5.000 kali 25, 125.000. Maka sama dengan 6 tambah 5, 1, simpan 1, 3, 231. Jadi uang yang diterima tukang parkir sama dengan 231.000. Oke, seperti itu ya. 231.000. Nah, untuk contoh-contoh ini Bu Lucy rasa sudah cukup. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti tulis di komen. Ya, tulis di komen. Nah, jika ini bermanfaat, silahkan informasikan ke teman-temanmu supaya teman-temanmu juga bisa belajar dari sini. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat belajar dan terima kasih.